Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah alimah yang dirahmati Allah. Sebelum taklim mari kita baca syahadatul istighfar sama Asmaul Husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhoka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wadudu ya Majid ya Baisu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki
ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا مانع يا ضر يا نافع يا نور يا هادي يا بديع Sidu ya Sabur azza jalla dzikruhu bi asmaikal husna yaghfir lana dzunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyiatina واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا واملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وسخك أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا أخيرا من المنى بل مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah Arya Mukti Pedurungan Kota Semarang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita tetap istiqomah mengkaji kitab karya Hujatul Islam Imam Al-Ghazali tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan mengkaji Asmaul Husna yang ke-64, yaitu Al-Wajid yang Maha Kaya. Al-Wajid yang Maha Kaya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak kekurangan apa-apa dan tidak membutuhkan apa-apa. Seseorang yang tidak membutuhkan apapun yang tidak diperlukan untuk keberadaannya, dia tidak disebut membutuhkan. Seseorang yang memiliki apa yang pada hakikatnya tidak sesuai dengannya dan tidak dapat menyumbang bagi kesempurnaannya, dia tidak disebut kaya. Akan tetapi yang kaya adalah dia yang tidak membutuhkan apa-apa yang diperlukannya. Dan segala sesuatu yang diperlukan dalam sifat-sifat ketuhanan dan kesempurnaannya ada dalam Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hal ini, dialah Allah yang Maha Kaya. Sesungguhnya dia mutlak kaya. Siapapun selain dia Allah, meskipun dia memiliki beberapa sifat sempurna maupun sebab-sebabnya, tetap saja membutuhkan banyak lagi. Oleh karena itu,
Dia hanya dapat disebut kaya secara relatif, dalam arti tidak mutlak. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pagi hari ini kita dituntun oleh Imam Al-Ghazali untuk memahami, mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kaya, dalam arti tidak kekurangan apa-apa dan tidak membutuhkan apa-apa. Allah yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini. Maka apapun yang ada di dunia ini, di darat, di laut, di langit, adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang mengatur alam ini. Allah yang mempunyai alam ini. Lalu bagi kita sebagai umat manusia adalah beda. Jadi Allah berbeda dengan makhluk. Kalau Allah itu maha kaya, maka kita sebagai makhluk maha miskin, al-fakir, tidak membutuhkan, tidak punya apa-apa. Justru kita membutuhkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minum butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang punya air adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan buah-buahan butuh, minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kebutuhan-kebutuhan kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita makan dari Allah, kita minum dari Allah, kita punya rumah dari Allah, kita punya istri dari Allah, kita punya anak dari Allah. Nah ini, dengan mengkaji Al-Wajid, Allah yang maha kaya, kita butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam diri kita, ketika kita berulang-ulang membaca Asmaul Husna, termasuk di dalamnya Al-Wajid, kita akan mempunyai kesadaran, kita akan mempunyai keyakinan bahwa kita itu butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di dalam Al-Quran sudah berulang-ulang kita baca dan kita pahami bahwa Allah memberitahu pada kita, orang-orang yang mendahului kita itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah adalah penguasa alam ini. Maka konsekuensinya yang namanya penguasa harus ditaati apa yang diperintahkannya dan harus dijauhi apa yang dilarangnya. Maka Allah mengutus para rasul, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Semuanya itu adalah utusan-utusan Allah untuk memberitahu pada umat manusia bahwa Allah adalah penguasa tunggal. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita harus menyembah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mengakui bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat-umat zaman dahulu, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, ketika dia disuruh untuk menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang pantut ditaati kecuali perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
ketika umat-umat itu justru mendustakannya, padahal para rasul itu ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dibawa, sudah diberi mukjizat. Tapi kaum-kaum itu tetap mendustakannya, bahkan memusuhinya, sehingga banyak kaum-kaum pada waktu itu langsung diturunkan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang dahulu itu ketika dia durhaka pada Allah Subhanahu wa taala, langsung siksa itu turun. Nah, bagi kita sekarang umat Nabi Muhammad SAW, siksa itu ditunda, Pak Ajudawi. Jadi umat Nabi Muhammad itu siksanya itu tidak seperti zaman dahulu, ditunda. Jadi kalau umat sekarang, orang-orang sekarang itu tidak mentaati perintah Allah, tidak menuhankan Allah, tidak disiksa untuk sekarang. Tapi besok di akhirat itu ada siksa sebagai ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah penguasa tunggal, punya wewenang penuh untuk menyiksa orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita hidup ini tidak bisa diulang, Pak Kabul. Hidup ini sekali. Maka kita harus bagaimana memanfaatkan umur yang Allah berikan pada kita ini untuk berusaha agar besok itu kita tidak menyesal, Pak Setiawan. Karena penyesalan di akhirat itu tidak ada artinya. Kalau sudah kita itu divonis kita termasuk orang yang durhaka, maka pada saat itu tidak ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa kita harapkan. Kita hanya menyesal dan menyesal. Dengan demikian, maka kita harus berusaha untuk memanfaatkan umur yang ada ini mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam hati kita harus kita terapkan bahwa Allah mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita mengkaji Asmaul Husna Al-Wajid, Allah yang Maha Kaya, maka kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kesehatan, butuh harta, butuh minum, butuh makan, butuh keluarga kita tenang, butuh ketentraman. Semuanya itu kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak henti-hentinya selalu mohon pada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena kita ini kalau tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mengatur kehidupan kita ini, kita akan dihantui dengan kecemasan-kecemasan. Jangan-jangan besok saya jatuh, jangan-jangan besok anak kita begini, jangan-jangan besok istri kita begini. Lah, kalau kita sudah punya keyakinan bahwa hidup ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya keyakinan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan sebatas kemampuan kita, Pak Kabul. Setelah itu kita pasrah pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, nanti Allah yang mengatur semuanya. Nah, kalau apapun yang terjadi itu
tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin sehat tapi kenyataannya sakit. Kita ingin kaya, kenyataannya kita miskin. Kita ingin ketentraman, kenyataannya tidak tentram. Terjadi persoalan-persoalan yang membuat kita itu bingung dan sedih. Maka sebagai orang beriman kita harus sabar. Sabar. Karena pada hakikatnya ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh gelisah, kita tidak boleh susah, kita tidak boleh berputus asa ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang tidak cocok dengan keinginan kita. Dan kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ketika keinginan-keinginan kita itu terpenuhi. Kita ingin sehat, diberi sehat. Kita ingin kaya, diberi kaya. Kita ingin senang, diberi senang. Lalu ketika keinginan-keinginan kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar kenikmatan itu bermanfaat pada kita, maka kita harus memanfaatkan segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi sehat, kita manfaatkan untuk sholat, kita manfaatkan untuk baca Al-Quran gitu. Dan itu bukan kebutuhan Allah Subhanahu wa taala, Pak Pati. Kita berhaji, kita berumroh, kita sholat, kita puasa bukan untuk Allah. Indonesia, dunia semua tidak sholat, Allah tidak PTN Pak Setiawan bahasa. Karena Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh jariah kita. Yang butuh kita butuh sholat, kita butuh puasa, kita butuh berumroh, kita butuh berinfak. Itu adalah untuk diri kita, dimana apabila itu kita lakukan, nanti Allah akan memberikan kebahagiaan yang abadi, yaitu kehidupan yang sempurna, yang tidak pernah sakit, yang tidak pernah miskin, yang tidak pernah tua Pak Setiawan. Muda terus, betapa nikmatnya. Dan ini harus selalu kita ingat, kita selalu ingat kehidupan yang sempurna. Kalau kita ingin dalam diri kita sudah kita tetapkan kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak pernah sakit, kehidupan yang tidak pernah susah, kehidupan yang tidak pernah itu, maka ringan kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada waktu, mari kita bareng-bareng ke tempatnya Pak Yudi Tertulus di Gang 3. Kemudian yang kedua, ini ada informasi untuk memperingati 17-an itu untuk kelompok ibu-ibu dan bapak-bapak, ditentukan tanggal 18 Agustus. 18 kan prei gitu. Kalau 31 katanya ngabar katanya. Jadi kalau ibu-ibu bapak besok dari memperingati 17-an di Al-Hikmah Point bareng-bareng kita merayakan. Akan diacarakan Pak Pak Haryo sama Bu Yoyo. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tempat Pak Yudi. Halo Mbak Newa dirahasiakan. Oke jam ini harus senam dulu gitu. Ya Pak, tungguin Pak Yudi ya.